Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mawaridanul Islamiyah, Anissa Purwanto, Suci Novianti, dan saya sendiri, Lisa Melinda, akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis ICT untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Amalia Nuraini MPD. Dalam makalah kami mengambil 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian ICT. Yang kedua, penjelasan teknologi informasi dan komunikasi komputer dan internet. Yang ketiga, peran komputer dalam media pendidikan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan komputer dan internet. Materi pertama yaitu pengertian ICT. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah 2 buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. B. Penjelasan teknologi informasi dan komunikasi komputer dan internet. 1. Komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Pembelajaran berbasis komputer. Konsep pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran dan keahlian atau keterampilan dalam satuan unit-unit kecil, sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Yang kedua, internet. Internet sendiri berasal dari kata interconnection networking, merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran. Karakteristik internet mengapa diperlukan untuk pembelajaran? Karena internet telah menggunakan teks, grafik, video, dan juga audio secara bersamaan. Internet juga dapat menjangkau siswa di mana saja tanpa memperhatikan tempat dan waktu. Yang C, peran komputer dalam media pendidikan. Menurut pendapat Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tutor, yang kedua, tut, dan yang ketiga, tool. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Mawaridanul Islamiyah dengan NIM 1911306010. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan khusus penggunaan komputer dalam pembelajaran. Di sini tujuan khusus penggunaan komputer dalam pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama ada tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Kemudian yang kedua ada psikomotor, dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Kemudian yang ketiga ada tujuan afektif. Bila program ini didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara ataupun video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap ataupun afektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. D. Kelebihan maupun kekurangan komputer dan internet. Kelebihan dan kekurangan komputer. Kelebihan komputer yaitu yang pertama
adalah komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditanyakan. Kemudian yang kedua ada penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajar. Kemudian yang ketiga ada penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar dengan kebutuhan. Kekurangan komputer sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer terutama yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Yang kedua, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan komputer yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang ketiga, yaitu compatibility atau kesesuaian dan incompatibility atau ketidakcocokan antara hardware dan softwarenya. Kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan internet sebagai media pembelajaran, yang pertama, internet memberikan sambungan atau jaringan yang sangat luas. Yang kedua, akses informasi pada internet tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, akses informasi melalui internet itu lebih cepat dibandingkan dengan mencari informasi yang ada pada halaman-halaman buku. Kekurangan internet sebagai media pembelajaran, yang pertama, informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun tidak semua kita butuhkan. Yang kedua, internet bersifat interaktif dengan menyediakan banyak sekali link-link menuju situs tertentu yang terkadang membuat kita tergoda untuk mengeklik atau membuat pencarian informasi yang kita cari itu terbengkalai atau lepas kendali. Yang ketiga, salah satu kelemahan internet yang lain yaitu adanya resiko terkena virus komputer yang mudah menyebar baik melalui email maupun melalui file-file yang kita unduh.